Kita sambung lagi saudara ya. Tadi kita berbicara mengenai upah iman. Amin saudara, haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Percayanya kita kepada Tuhan akan menghasilkan ketaatan. Amin. Jadi kalau seseorang percaya sepenuhnya, orang itu akan mau tunduk. Tapi kalau orang itu masih membiarkan sebagian pakai kekuatan sendiri, akan ada masalah buat tunduk. Amin, saudara. Masalahnya nanti jadi tidak stabil. Amin. Tapi kita bisa rubah, kita bisa bertumbuh. Amin, saudara. Thank you, Lord Jesus. Firman Tuhan juga menyinggung mengenai soal perhentian, ya kan? Perhentian. Di sini dikatakan orang-orang yang tidak percaya itu akan jadi orang-orang yang tidak akan taat sepenuhnya. Jadi kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang taat, kadang-kadang enggak. Ya kan? Mungkin ada kelemahan, tapi kita janganlah itu menjadi alasan untuk terus-menerus bertahun-tahun begitu. Kita bisa bertumbuh, kita harus rela pakai waktu memperbarui cara pikir kita. Ya, supaya jangan jadi alasan selalu, ya Tuhan kan tahu daging saya itu lemah. Ya oke, tapi kita bisa bertumbuh. Itu jangan menjadi alasan. Ya Tuhan tidak akan marah, tapi nanti tidak bisa mengalami yang terbaik. Kenapa? Karena tidak mau bertekun untuk terus membangun imannya, untuk melihat terus kepada Yesus, untuk membiarkan cara pikir kita diperbarui. Jadi sebagian percaya, sebagian masih ada kepingin hal yang lain, sehingga firman nggak bisa berbuah sepenuhnya. Ada agenda lain, seolah-olah di luar Tuhan ada sesuatu yang lain. Saudara, hanya ada terang dan gelap. Amin. Tidak ada abu-abu, saudara. Haleluya. Haleluya. Ingat, kita dihidupkan sama Dia loh. Dan selanjutnya biarlah kita sadar, kita tidak bisa pelihara diri kita sendiri loh. Kecuali kita hidup dari manusia lama. Tidak usah perhatikan firman, tidak usah hadir di gereja, tidak usah dengar khotbah yang benar. Ya kan? Kalau lagi mau aja, kalau lagi ada waktu aja. Saya masih bisa kok. Jadi hidupnya supernatural dan natural. Amin. Itu akan jadi berat, saudara. Nanti pada saat hal-hal ya kan yang seperti pandemi, COVID itu akan jadi berat. Karena hidup natural itu jadi di bawah sistemnya Adam. Amin, saudara. Itu bukan yang terbaik. Tidak susah untuk kita mau mengalami yang terbaik. Tidak susah, saudara. Kita hanya perlu mau sepenuh hati saja. Ya kan? Mau sungguh-sungguh karena kita sudah dikasihin. Tidak ada yang mengasihi kita seperti Dia. Mau cari apa di luar Dia? Mau cari ketenaran, kehebatan di luar Dia? Itu cuma bunga rumput loh. Nanti masuk ke kekekalan itu semua hilang semua. Orang pikir apa? Itu nggak ada artinya. Tapi kehormatan dari Dia kekal. Dan sikap itu ingin cari kehormatan yang dari Dia. Itu melindungi kita dari penyesatan. Ya kan kemarin saya lihat YouTube, saya bilang ada beberapa hal yang nyebut, wah kamu terpilih, ada kuasa dari atas, tapi nggak pernah nyebut Yesus, tidak pernah menyebut Kristus. Orang itu dibawa kemana? Tapi dibilangnya kamu adalah yang terpilih. Maksudnya apa? Ya kan? Bilang sepertinya Tuhan, tapi bukan Tuhan. Nah saya berdoa supaya anak-anak Tuhan dilindungi dari seperti itu. Itu sebabnya lihat firman-Nya, saudara. Lihat Kristus. Lihat firman-Nya sebagai nomor satu. Jangan cari di luar itu. Karena banyak penyesatan, apalagi di akhir zaman ini, saudara. Itu judulnya The Chosen. Ya kan, orang yang terpilih. Kalau kamu begini dan gitu, kamu terpilih. Kamu tuh lain dari yang lain. Tapi tidak pernah menyebut Kristus. Nah, iblis itu licik ya. Ya kan, kalau dia langsung nakutin ya kita tahu itu iblis. Tidak, dia campur dengan kebenaran. Tapi kalau tidak mengarahkan, ya saya kasih peringatan pada saudara. Saudara jangan pikir saudara sudah tahu. Ya, ini bukan semua orang ya, tapi ada di antara saudara. Ya kan? Ada di antara saudara yang masih cari itu. Ya kan? Biarlah saudara tahu firman-Nya. Yesus, ya kan? Roh antikristus tuh antikristus, bukan anti Tuhan. Ya kan, yang nyebut Tuhan. Ya kan, cuma Tuhan
tidak pernah menyebut Yesus, mengarahkan orang kepada dirinya sendiri. Ya kamu mengenal diri kamu, tapi nggak pernah nyebut penebusan Yesus. Judulnya sih hebat, The Chosen, tapi itu bukan Kristus, itu bukan dari Yesus. Ya, ingat, roh itu bukan roh anti Tuhan loh ya, roh anti Kristus loh ya. Jadi kalau itu tidak mengarahkan kepada Kristus, tapi membuat kita lebih sadar akan diri kita, akan fokus kepada perbuatan kita, perasaan kita, saya. Nah itu bukan Tuhan. Ya itu adalah asalnya anti Kristus. Makanya jangan izinkan yang bukan dari firman itu seolah-olah Yesus itu tidak cukup. Jangan. Ya saya ngomong ini karena saya kaget. Ya aduh saya bilang. Saya tadi sempat saya cek ya. Saya suka berdoa buat tubuh Kristus untuk dilindungin, saudara. Amin, saudara. Allah mau saudara selesaikan perlombaan iman. Kenapa Tuhan ingatkan untuk baca ini? Supaya saudara tahu sifatnya Allah. Sehingga lebih mudah untuk saudara mempercayakan hidup saudara. Amin juga. Jangan hanya waktu susah aja. Tuhan mau sepenuhnya aja. Ya kan seperti Abraham. Mau melangkah keluar. Gak tanggung-tanggung. Tuhan kau mau apa? Ya amin saudara. Kau mau saya di mana? Kau mau saya berbuat bisnis apa? Kerja di mana? Ngapain? Amin. Tuhan sudah kasih talenta di dalam diri saudara. Tidak susah. Tapi perlu kerelaan untuk saudara melangkah dan percaya dulu sampai sepenuhnya. Dia sebagai pribadi yang paling mengasihi saudara. Yang paling menyayangi saudara. Dan dia tidak berubah-ubah. Kalau kita tadi baca, ya kan? Kita tadi sempat baca ya. Mazmur 145. Dia pengasih, penyayang. Dia setia akan perkataannya. Dia selalu penuh kasih setia. Rahmatnya besar. Dia selalu begitu loh saudara. Apalagi sekarang di perjanjian baru. Kita mengatakan di Roma pasal 5. Kalau dulu aja kita masih berdosa, masih lemah. Kristus sudah mati untuk kita. Apalagi sekarang. Kalau kita masih durhaka aja, kita sudah diperdamaikan dengan anaknya. Apalagi sekarang kita yang sudah diperdamaikan. Pasti diselamatkan oleh apa? Oleh hidupnya loh. Oleh hidupnya. Amin saudara. Firmannya. Firman kasih karunia adalah hidupnya. Firman perjanjian baru. Ya kan? Dari kisah rasul ke belakang. Ya kan yang ditujukan untuk gereja Tuhan. Firmannya adalah hidupnya. Firman penebusan Kristus adalah hidupnya. Yesus bilang apa? Ya, tubuhku adalah benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Ayat Yesus tidak sedang mengajarkan kanibalisme. Dia sedang berbicara mengenai penebusan dia. Biarlah kita dikenyangkan dari firman-Nya yang menyatakan Yesus bikin apa buat kita. Jangan suka cari-cari yang lain. Saya begini dan ini terlalu fokus pada diri kita tuh bahaya sudah. Bahaya, ya kan? Karena firman Tuhan mengatakan kita tuh sudah mati. Manusia lama kita sudah mati. Kenapa masih mau cari-cari di dalam diri kita? Rasul Paulus bilang apa? Di dalam dagingku tidak ada yang baik loh. Di dalam diri kita sendiri, kalau bukan karena Tuhan, nggak ada yang baik, saudara. Yang menjadikan kita luar biasa di mata Allah. Bagaimana dia terus mencurahkan kemurahannya, kebaikan. Dia terus cari jalan untuk mencurahkan kebaikan. Kenapa? Karena kita sudah dipakaikan Kristus. Kita sudah dikuduskan. Kita sudah jadikan benar. Karena Kristus loh. Jangan pernah lepas dari itu. Jangan dengar apapun yang membuat saudara pikir saudara mampu tanpa Kristus. Oh saya tahu, tapi ayatnya nggak tahu. Ya kan? Tidak ingat, tidak anggap penting. Yang penting saya udah pernah dengar. Terus cari-cari terus. Mau mengenal itu karena ajaran itu. Waduh saya bilang. Kalau anak Tuhan yang tidak tahu. Dia pikir ini Tuhan. Biar kamu mengenal dirimu sendiri. Saudara. Apa? Sebagaimana Yesus. Demikianlah saudara. Amin saudara. Haleluya. Lihat Yesus. Ya kan? Karena saudara sudah berada dalam Kristus. Tidak usah cari-cari diri kita siapa. Kita bukan orang dunia. Orang dunia selalu begitu. Mengembangkan diri. Kepingin itu dikatakan. Ya kan wow. Ya kan terkutuklah yang ikut jalannya Kain. Maksudnya apa? Pengen. Ya kan diselamatkan tanpa darah. Tanpa penebusan Kristus jadi sesuatu yang bukan penting. Ya kan yang penting aku begini dan gitu. Ya kan yang penting kan tahu udah diampunin. Yang penting kan ya kan tapi untuk tahu lebih banyak tidak penting.
Yang penting aku bisa berupaya mengubah diriku sendiri, ya kan, belajar lebih lagi psikologi, psikiater atau apa secara dunia. Ya kan, secara dunia mau cari jawaban. Mana bisa, jawabannya dalam Kristus. Kalau saudara mau jadi psikiater, psikolog, jadilah psikolog di dalam Kristus yang mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada diri manusia, karena di dalam manusia gak ada jawaban, tidak ada pengharapan, saudara. Di dalam daging gak ada sesuatu yang baik. Kalau kita bisa merubah diri kita, Yesus gak usah mati untuk kita. Yesus tidak usah mati sebagai manusia lama kita. Amin. Kita aja. Amin. Itulah the way of Cain. Kenapa Kain Tuhan tidak berkenan sama dia? Karena dia persembahkan apa? Ya kan, hasil bumi yang sudah terkutuk, tidak ada darah. Kenapa Habel diterima? Karena dia dipersembahkan binatang yang ada darah. Karena tanpa pertumbuhan darah tidak ada pengampunan. Tidak bisa mau berkenan tanpa darah, karena Allah itu kudus loh. 100%. Dia benar 100%. Tidak ada yang benar dan kudus 100% seperti dia. Dan dia benar terus. Makanya ada orang-orang yang mengajarkan bisa. Yang penting rubah, lihat ke kaca, ngomong aja yang benar, positif aja. Kalau cuma positif, orang dunia juga bisa, saudara. Amin. Kalau cuma positif, Yesus gak usah disalib. Kita aja yang ngomong positif terus. Kristus bukanlah soal positif. Amin. Walaupun akan menghasilkan yang baik, tapi tidak semua positif itu benar. Mari kita bertumbuh. Ya, saya bacakan ini supaya saudara lebih mengerti sifatnya Allah, sehingga saudara lebih gampang ya kan membina hubungan dari posisi yang benar. Ya, buang ini semua, banyak kejadian atau apa, ya kan, pengalaman orang yang gak sesuai. Ya kan, Tuhan begini dan gitu, padahal itu bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah mencuri dari kita. Tuhan tidak pernah mengambil dari kita. Dia tidak perlu. Dia memberi, terus memberi kasih karunia, kemurahan. Ya kan, He give grace and glory. Grace, kasih karunia, kemuliaan, kasih karunia. Dia seperti matahari, energi yang baik. Ya kan, kadang-kadang yang penting positif, energi positif, terus fokusnya di situ. Ya kan, tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Kekristenan bukan soal energi positif, energi negatif. Pakai ini kalung supaya energi ini. Kita nggak perlu begitu. Kita sudah dalam Kristus. Yesus bilang, tubuhku benar-benar makanan. Kita jangan membiarkan diri kita lapar, terus cari ke sistem dunia, terus berusaha mengenyangkan kita. Amin, saudara. Yesus bilang tubuhku apa? Penebusan. Yesus bikin apa? Bagaimana kesalahan kita sudah dihakimin di dalam tubuhnya. Dan biar ayat itu saya ajarkan saudara, bagaimana itu menjadi pribadi saudara. Jangan cuma baca begitu aja, nggak akan ngefek nanti, tidak akan memberi efek. Kalau itu cuma sekedar baca, apalagi bacanya karena tidak enak, rasa bersalah, kebiasaan, tidak akan ngefek. Itu tradisi, nggak ada kuasanya. Jangan apa-apa karena kebiasaan tradisi, nanti bosen, nanti jenuh. Makanya jenuh, mana Tuhan janjimu? Keluar dari tradisi agamawi yang tidak ada kuasanya. Ya kan, biar kita mulai kasih respon secara pribadi, mempunyai hubungan pribadi sama dia, karena hidup kekal adalah mengenal dia, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang hidup, dan putranya. Nggak bisa lepas dari putranya karena kita dibenarkan oleh dia. Amin. Dan Yesus bilang, haleluya, darahku benar-benar minuman. Dia yang bisa memuaskan jiwa kita. Jangan coba cari yang lain terus menerus. Kapan pasangan hidup itu nggak akan memuaskan jiwamu? Saya sudah menikah. Bukan karena kenapa? Karena segala sesuatu Tuhan kasih untuk memberkati kita, bukan untuk memuaskan kita. Saya sudah ke tempat yang bagus-bagus. Ya, pernah nginep di rumah yang jutaan dolar. Ya kan? Apa yang menyebabkan bisa menikmatin? Kalau hati kita damai. Kalau tidak ada yang mengusik hati nurani kita, kita membiarkan dia yang memuaskan kita, baru bisa enjoy, saudara. Yang lain-lain jangan ditipu ya dengan mata kita. Aku harus begini dan gitu. Terus itu jadi obsesi, ya kan? Jangan, saudara. Allah sudah berikan yang terbaik. Tubuhnya benar-benar makanan yang bikin saudara kenyang. Firman-Nya itu supernatural. Waktu saudara baca, saya tadi cuma baca sekelabat ya. Waduh, udah mulai itu damainya. Udah kayak ada satu ketenangan yang mulai menenangkan jiwa. Padahal cuma sedikit, apalagi lebih lagi. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Apalagi kalau ditekunin ya. Ada yang lain-lain yang saya juga lihat. Ya kan, tiap kali ya. Saya ulang lagi karena kita jiwa kita ya kan perlu lebih lagi diubahkan. Perlu dikenyangkan. Dia bilang darahnya benar-benar
minuman, maksudnya apa? Pengampunannya dia, bersukacita, bermegah di dalam dia, bahwa aku diampunin. Kesalahan Allah tidak ingat kesalahanku lagi. Aku ini orang benar karena satu orang. Wow, waktu kita lihat lagi ayatnya, bagaimana dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, agar aku jadikan kebenaran Allah dalam Kristus. Bagaimana aku memiliki damai sejahtera dengan Allah, dengan iman, bukan karena perbuatan jeripayaku, tapi dengan iman karena Yesus. Oh Bapak, terima kasih. Bagaimana Engkau tidak ingat-ingat kesalahanku? Aku diberkati karena aku diperhitungkan sebagai benar, bukan berdasarkan perbuatanku. Wow, ada damai. Itu menjagai jiwa kita, hati dan pikiran kita, saudara. Amin, saudara. Bukan dengan doa kita dulu, firman. Ya kan tadi saya kasih kesaksian mengenai hamba Tuhan itu yang orang tuanya, bapaknya pernah melecehkan dia bertahun-tahun, saudara, bayangkan. Tapi nggak pernah minta maaf. Malahan Tuhan lebih lagi jauh, menyuruh dia mulai melangkah lebih jauh, karena orang ini bertumbuh. Dia fokus terus mana Yesus. Dia nggak fokus kepada masa lalu dia, kepada perbuatan orang. Fokus di doa dia tidak. Dia fokus pada Yesus. Akhirnya apa? Dia bertumbuh. Tuhan lebih lagi. Oke, sekarang kamu belikan mereka rumah dan mobil. Bayangin saudara, orang yang sudah melecehkan dia, yang harusnya menolong dia, orang tua, malah bikin, ya kan, sempat bikin dia susah. Tapi karena Tuhan, dia bersyukur dia diselamatkan. Tuhan pimpin dia lagi. Lawan, atasin kejahatan dengan kebaikan. Itu membuat jiwa kita makmur. Kita jangan terus seperti korban, ya, victim mentality, mentalitas korban yang akan mengasihani diri. Kita sudah dikasihani, lawan itu, lawan. Kalau orang itu gitu, berdoa lagi bagi orang yang menganiaya kamu, berdoa, berbuat baik bagi orang yang membenci kamu, berdoa bagi yang menganiaya, jangan komplain. Itu tidak nolong, itu tidak menjadikan jiwa saudara dan saya makmur. Tapi waktu kita mengatasin, ya kan, yang jahat dengan kebaikan, yang kita mendoakan mereka sungguh-sungguh, kita bukan hanya melepaskan pengampunan, ya, mendoakan supaya mereka berhasil di dalam Tuhan. Jangan cuma berkatin aja, jangan. Nanti kalau diberkatin marah lagi. Kenapa dia diberkatin? Doanya diberkatin supaya berhasil dalam Tuhan. Amin. Orang itu perlu mengerti, perlu mengenal Tuhan lebih lagi supaya dia dilepaskan dari kebiasaan yang tidak baik, sikap yang tidak baik, ya, yang membuat saudara susah. Ya, mungkin manipulasi atau apa yang menekan saudara atau apapun saya tidak tahu. Berdoa. Akhirnya si ibu ini Tuhan bilang, belikan mereka rumah, belikan mobil. Apa yang terjadi? Ibu ini makin makmur jiwanya. Dia lakukan. Kenapa dia bisa lakukan? Tanpa bersungut-sungut. Walaupun gak ini, dia lakukan. Dia makin lama makin makmur. Bukanlah makin lama makin berat, makin terpuruknya. Karena dia tidak berfokus kepada doa dia loh. Dia tidak berfokus pada apa yang mengganggu, yang pernah mengganggu dia. Dia berfokus kepada Yesus. Jadi terus bertumbuh. Makananku adalah benar-benar, tubuhku adalah benar-benar makanan, darahku pengampunannya adalah benar-benar minuman. Dia terus bertumbuh. Terus apa lebih jauh? Pindah ke rumah mereka, ke dekat rumah mereka untuk menolong mereka. Waduh. Kenapa? Tuhan sedang terus memulihkan jiwa dia. Terus memulihkan jiwa sehingga dia sampai nah, begini saudara. Jadi bapaknya itu baru bertobat saat sudah mau meninggal. Udah umur 80-an. Coba kalau dia terus fokus di doa dia aja terus. Rugi dia. Nah, hamba Tuhan ini ya saya mungkin nggak usah sebut nama. Dia jadi berkat bagi banyak jutaan orang, saudara. Karena dia rela terus ya akan menerima kelimpahan kasih karunia-Nya. Upah iman. Terus ke dia, terus ke Tuhan. Bukan cuma kalau kesah, bukan curhat-curhat aja ke orang, tapi dia ke Tuhan. Dia terus mau cari Tuhan. Dia terus mau lihat Yesus. Jiwanya terus menjadi lebih makmur. Kian lama kian makmur, makanya pengaruh ilahi dia diperluaskan, secara materi juga dia lebih lagi makmur, bisa memberkatin orang tuanya, ya kan, negara-negara lain, bangun perumahan untuk orang miskin, untuk orang yatim. Wow, saya bilang luar biasa. Sampai dia bilang gini, sekarang saya bisa katakan, saya malah bersyukur apa yang saya pernah alamin, hal yang sangat-sangat berat. Tapi dia bilang saya bersyukur, karena dari situ, abu itu Tuhan gantikan jadi keindahan. Wow, saudara.
Itu perlu kasih karunia yang luar biasa. Nah, saudara dan saya kita bisa milih. Kita mau terus-menerus seperti bayi yang selalu merasa tidak berdaya, ya kan, merasa seperti masih kurang ini kurang itu, ya kan, selalu oh saya lemah, atau kita mau memilih untuk percaya, mau terus ke dia, apa-apa ke dia, bersungguh-sungguh terus cari dia, bukan cari apa yang kita mau, ya kan, rajin karena kita lagi butuh, karena kita mau ini, tidak, cari dia, mau lebih kenal dia, mau menikmati firman-Nya, ya kan, menjadi hubungan kita sama dia itu sebagai bukan sesuatu legalistik, tapi sesuatu yang kita nikmatin. Amin, saudara. Saudara, kalau saya tidak melayani, saya akan terus baca firman. Saya enjoy. Kadang-kadang saya enjoy, saya suka tertawa sendiri. Gimana tanggapan Yesus? Apalagi cerita mengenai orang buta itu yang Tuhan Yesus buka mata. Setiap kali saya sudah baca berpuluh-puluh kali. Saya baca lagi, saya ketawa lagi. Amin, saudara. Kamu ini saya udah kasih tahu, tanya lagi, kamu mau jadi muridnya? Orang buta tapi bisa tahu, hatinya tidak buta. Dia bilang kan kita tahu, gak ada orang yang bisa bikin orang buta dari lahir melek kalau bukan Tuhan. Dia bisa tahu dia orang buta. Dia tidak belajar hukum Taurat seperti apa. Dia direndahkan, tapi hatinya tidak buta, hatinya percaya. Amin. Makanya kemudian Tuhan Yesus, kamu percaya gak sama Tuhan? Dia bilang, aku mau percaya Tuhan. Siapa dia? Dia menyembah. Dia punya hati yang mau percaya. Saudara, saya hanya perlu terus ke Tuhan. Cari dia, lebih mau kenal dia, mencari dulu kerajaannya. Ya kayak gini ya, Tuhan pimpin saudara. Saya percaya hari ini Roh Kudus pimpin saya baca ini. Ini sangat memberkati saya saudara. Amin saudara. Haleluya. Makanya puji Tuhan bagaimana. Ya kan, saya terkagum-kagum dengan hamba Tuhan itu. Karena buahnya luar biasa. Itu memuliakan Tuhan. Dimana itu mengalami manifestasi. Bagaimana mengganti abu jadi keindahan. Wow, indahnya luar biasa. Sampai menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin saudara. Haleluya. Thank you. Dan Tuhan juga mau melakukan buat saudara dan saya. Itu bukan dia ada. Ya kalau dia nggak rela, kalau dia tidak rela, kalau terus menerus komplain, jangan sayang saudara. Hari ini kita bisa milih. Kita mau dapat upah terus, upah iman. Kita sudah mulai dengan upah iman. Ya kita diselamatkan kasih karunia, ya kan, oleh iman. Tapi upah iman apa? Yaitu kita ada punya warisan, kita punya jati diri yang baru, kita diberikan nama di atas segala nama, otoritas. Kita diurapin sebagai imam dan raja. Ya kan saudara, imam loh. Ya jangan sampai saudara tidak berdoa, jarang berdoa, padahal saudara imam. Ya kan, kalau mau nunggu, kenapa? Kadang-kadang saya harus ambil keputusan, tidak, saya harus berdoa. Karena saya perhatikan, kalau saya tidak prioritaskan, saya nggak selalu mau berdoa, saudara. Tubuh saya nggak selalu mau berdoa loh. Tapi saya harus ambil keputusan, tidak. Saya bilang, dunia memerlukan tubuh Kristus untuk bangkit. Dunia memerlukan Yesus, saudara. Saya suka kasihan dengar orang dunia, saudara. Saya pernah dengar tadi ada satu anak kecil, ya kan, mungkin 18 bulan, dia dimasukkan di kandang kucing sama orang tuanya, saudara. Tidak dikasih makan seminggu, suruh makan kotorannya kucing, saudara. Belum sampai 2 tahun, saudara. Sampai kemudian ketahuan sama pemerintah selamatkan itu anak. Kenapa? Orang tuanya, ya, ada roh jahat sampai melakukan anaknya begitu. Banyak hal yang kita tidak tahu. Banyak orang sedang menderita di mana-mana, saudara. Mari kita buang ini abu, ya, kain kabung. Kita ubah dengan puji-pujian. Kita baca ini, jadikan pribadi kita. Kita nggak puas cuma baca untuk lupa, besok baca lagi yang lain, tapi tidak ada yang kita ingat, tidak ada yang tinggal di dalam kita. Terus kita suka ngomel, aduh mana Tuhan, mana Tuhan. Mari kita bertumbuh, saudara. Berbelas kasihan, saudara. Amin, saudara. Saya kalau gitu kadang-kadang lihat orang gimana, saya rasa mau nangis, saudara. Karena kalau bukan karena Yesus, kalau tidak ada orang yang mau beritakan Injil, ya kan, kalau tidak ada orang yang mau berdoa, saudara dan saya, kita tidak selamat loh, saudara. Amin, saudara. Makanya, haleluya, thank you, mari kita bangkit. Kita ganti ini kain kamu dengan jubah puji-pujian. Mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Jadi gaya hidup. Amin, saudara. Menikmati firman-Nya. Firman itu jadi kesukaan siang dan malam. Kebaikan yang lebih sehingga kita akan penuh dan kita menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin, saudara.
Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Nah, saya baca lagi di sini ya sebelum saya tutup ya. Tuhan setia dalam segala perkataannya, penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Ya kan kita bisa katakan, Bapak engkau setia dalam perkataanmu. Terima kasih karena Yesus anugerah kebenaranku. Yesus karena darahnya aku tidak akan dipermalukan. Terima kasih Bapak. Apa yang aku hadapi sekarang cuma sementara. Engkau memulihkan aku. Engkau mendudukkan aku di sebelah kananmu di surga. Terima kasih. Kemuliaanmu terus dinyatakan. Biar aku memasyurkan namamu, memberitakan namamu. Kau jadikan aku berkat bagi banyak bangsa. Kau gantikan abu dalam hidupku dengan keindahan. Amin, saudara. Dikatakan di sini, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh. Apakah saudara jatuh? Dia penopangmu. Dan itu terus menerus, saudara. Amin. Nah, saudara kalau makin bertumbuh, saudara gak akan jatuh terus. Amin. Haleluya. Saudara bisa bertumbuh. Dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ya kalau saudara sering tertunduk, saudara kadang tersinggung, rasa tertolak atau apa. Lihat dia sebagai penebak. Saudara ngakuin, Bapak, engkau penegak bagi aku. Akuin saudara jadi pribadi. Pribadi saudara. Ada ayat-ayat yang bertahun-tahun saudara. Saya akuin lagi, tidak setiap hari. Tapi saya akuin lagi dan lagi. Salah satunya adalah Tuhan melindungi aku dari perbantahan lidah. Memang Tuhan melindungi saya saudara. Ada orang-orang yang mulutnya, aduh kalau marah itu seperti remnya agak blong. Tapi Tuhan melindungi saya. Saya sering ngomong, itu Mazmur 18. Tuhan, engkau melindungi aku dari perbantahan lidah. Lindungi aku, keep me from strife, from the strife of tongue. Lindungi aku. Ya, Tuhan sering melindungi saya, saudara. Saya harus lebih lagi belakangan, saya jarang harus lebih lagi. Tuhan melindungi saya. Jadi perkataan orang itu yang tidak benar, yang menuduh, ya kan menghubung, menghakimi padahal tidak benar, itu tidak terlalu ngefek. Tuhan melindungi aku. Saya juga tidak terus balas ntar di Facebook. Enggak, saya tidak bikin waktu buat itu. Tuhan yang akan berurusan sama mereka. Jadi kita katakan, Tuhan, engkaulah penopangku. Jatuh enggak jatuh, engkau penopangku. Amin, saudara. Haleluya. Mataku menantikan engkau. Engkau memberkati aku. Amin, pada waktunya. Aku enggak usah gelisah. Karena upah iman. Tuhan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh cari dia. Upahnya dia itu enggak selalu akhir bulan seperti gaji. Enggak selalu akhir tahun, tapi akan ada. Orang kalau kita cari secangkir air saja, dia bilang, aku pastikan kamu tidak kehilangan upahmu. Tuhan mengasihi orang benar, saudara. Tuhan mengasihi tubuh Kristus. Makanya biarlah jadi prioritas dalam diri kita. Saya juga mengasihi apa yang Tuhan kasih. Kalau Tuhan memprioritaskan tubuh Kristus, saya juga prioritaskan kepentingan tubuh Kristus. Saya akan hadir di gereja. Saya akan ikut ambil bagian. Saya akan terlibat. Karena apa yang Tuhan pentingkan, saya juga pentingkan. Saudara akan mengalami terus yang terbaik. Sayang saudara, kalau terus tunda-tunda untuk hal yang sementara. Sayang, akan ada upah iman. Akan ada kemuliaan. Amin, karena Allah mengasihi tubuh Kristus. Amin, itu prioritas dia. Biarlah kita juga prioritaskan kepentingan tubuh Kristus. Kenapa kita terus berdoa untuk pemulihan tubuh Kristus? Tuhan taruh di hati saya. Karena dia mengasihi orang benar. Dia mengasihi saudara, bukan hanya saudara tubuh Kristus. Kita juga harus punya sikap demikian. Amin. Haleluya. Dan bukan hanya mulut aja ya. Bukan hanya hadir di gereja saja, tapi perhatikan yang lain. Ya, saya masih susah. Saudara bisa berdoa. Saudara bisa mendoakan. Amin, saudara. Setiap saudara tuh punya talenta. Jadi berkat. Amin, saudara. Jadi berkat, saudara. Haleluya. Bukan hanya karena ada gaji, tapi lebih dari itu. Lakukan lebih dari itu. Lebih daripada apa yang kita terima. Karena kalau kita mempunyai sikap generous, murah hati, tidak perhitungan sama Tuhan. Amin. Kita punya kerelaan. Saudara, the generous man shall be blessed. Akan diberkati. Orang-orang yang makmur adalah orang-orang yang murah hati loh. Amin. Haleluya. Amin. Ya karena Tuhan kita jiwanya juga makmur. Amin. Engkau membuka tanganmu. Haleluya. Dan engkau berkenan mengenyangkan segala hidup. Engkau membuka tanganmu dan engkau memuaskan aku. Amin, saudara. Itu bahasa Indonesia, you satisfy. You open your hand and satisfy the desire of every living thing. Tuhan, engkau membuka tanganmu. Engkau yang mengenyangkan aku.
Engkau yang memuaskan kerinduanku. Aku nggak usah kejar, aku nggak usah fokus di situ, Engkau saja. Dan kalau Tuhan kasih, itu selalu lebih daripada saudara pikirkan dan doakan. Amin, saudara. Engkau adil Tuhan, Engkau adil dalam segala jalanmu. Engkau tidak akan biarkan aku dipermalukan. Karena segala kesalahanku, ketidaklayakanku sudah dihakimi di dalam Kristus. Terima kasih Bapa untuk keadilanmu. Amin, saudara. Engkau penuh kasih setia dalam segala perbuatanmu. Terima kasih, perbuatanmu luar biasa. Engkau penuh kasih setia. Engkau enggak melakukannya dengan separuh hati, tapi penuh kasih setia. Amin, saudara. Haleluya. Engkau dekat kepadaku. Engkau ada di dalam diriku. Amin, saudara. Engkau mendengar seruanku. Aku berseru dalam kebenaran. Engkau selalu mendengarkan seruanku. Karena Yesus adalah imam besarku. Amin, saudara. Engkau melakukan kehendakku. Haleluya, di dalam engkau. Yang sesuai dengan kehendakmu, engkau melakukan kehendakku. Yang sesuai dengan rencanamu. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Engkau mendengarkan teriak aku saat aku perlu diselamatkan. Engkau mendengar teriak tolongnya aku saat aku butuh pertolongan. Terima kasih Abah, Engkau selalu setia menolong aku. Engkau menjaga aku karena Engkau mengasihi aku. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepadamu. Dan biarlah segala makhluk memuji namamu yang kudus. Untuk seterusnya dan selamanya. Jadi kita katakan, mulutku mengucapkan puji-pujian kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah termasuk aku juga memuji namamu yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Amin, saudara. Haleluya. Dan sebelum tutup, mari kita sebentar ke Mazmur 18. Ini saya bertahun-tahun, saudara. Haleluya. Ya, amin. Bertahun-tahun saya sering baca lagi. Ini ada yang saya mau bacakan ya. Jangan semuanya dibaca kalau nggak sesuai perjanjian. Tapi ada ini yang saya mau baca. Ini ayat 37. Mazmur 18 ayat 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Amin, saudara. Haleluya. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Ya kan? Untuk berperang. Berperang apa? Kemenangan iman. Ya kan? Engkau tundukkan ke bawah kuasaku mereka yang bangkit melawan aku. Amin. Haleluya. Engkau yang tundukkan, bukan kita. Haleluya. Salah satunya, haleluya, yang ini sebetulnya saya mau baca, bukan itu nomor 1 ya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Sebentar ya saudara. Karena saya sering baca ayatnya langsung, ya kan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih, sebentar saudara. Karena di situ ada yang dikatakan, haleluya. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dia menjadikan kakiku seperti kaki rusa. Dan dia menjadikan, haleluya, membuat, nah ini yang saya mau bacakan. Saudara bisa bacakan untuk saudara ya. Haleluya. Sebab siapakah Allah selain engkau Bapa? Siapakah gunung batu kecuali engkau? Ini saya rubah ya. Ini dari ayat 32. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Allah, engkau yang membuat jalanku rata. Engkau membuat kakiku seperti kaki rusa. Yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan membuat aku berdiri di bukit. Haleluya. Dan kau mengajar tanganku untuk berperang. Sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Saudara, aku ini, Tuhan, Engkau yang membuat jalanku rata. Haleluya. Engkau yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Haleluya, itu lincah, bisa naik ke tempat tinggi, menjadikan kita bisa mengalami hal-hal perkara yang indah, ya, membuat aku berdiri di bukit, mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Amin, saudara. Tuhan memberkatin. Haleluya. God bless, saudara.